Bopeng atau scars yang ada di wajah, banyak banget nih FYP video-video yang berseliweran mengenai bopeng-bopeng. Gue nggak mau ngebahas seseorang, gue nggak mau ngebahas satu orang atau satu brand atau apapun itu, gue nggak mau bahas. Kali ini tuh gue ngebahas tentang pengalaman gue sebagai seorang bopeng atau scars survivor. Kalau kalian sering nonton live gue di TikTok atau dimanapun itu, kalau ada yang nanya seputaran, Kak, bopeng bisa dibenerin pakai skincare apa, Kak? Gue pasti akan selalu jawab, gak ada. Memang gak ada, belum ada sampai saat ini yang bisa untuk menghilangkan bopeng atau scars yang ada di wajah. Gua termasuk orang yang sering banget treatment, bukan hanya skincare, tapi treatment di klinik kecantikan untuk menghilangkan bopeng dari dulu. Dari dulu tuh ada yang namanya derma roller, dermapen, DNA salmon, PRP, laser, CO2 laser, pico laser, dan semuanya itu tuh hasilnya ya biasa aja. Gak akan mengangkat bopeng yang ada di wajah lu dan gak akan bisa meratakan wajah lu seperti sedia kala. Bahkan dulu tuh gue pernah kena mal praktek sama salah satu klinik kecantikan. Saking gue pengen benerin bopeng gue, muka gue sampai babak belur begini, gue gak bisa syuting sinetron sampai selama 1 bulan. Gara-gara muka gue babak belur, bengep kayak begini dan luka sampai korengan. Intinya apa? Jangankan krim atau salep atau skincare untuk ngilangin bopeng, bahkan treatment ke klinik kecantikan pun sampai detik ini belum ada yang bisa untuk menghaluskan wajah atau menghilangkan bopeng-bopeng yang ada di wajah. Bahkan sekali lagi buat informasi aja, gue 1 kali treatment itu tuh bisa berkali-kali, bisa sampai puluhan kali. Nah, tapi menurut gue nih ya, setelah gue melakukan ratusan kali treatment kecantikan di klinik-klinik, at least bopeng-bopeng gue ini tuh lumayan lah hasilnya. Tapi bukan artinya bisa menghilangkan 100%, tapi lumayan. Itu treatment di klinik ya, setelah ratusan kali, bukan pakai skincare doang. Jadi nih saran gue buat kalian semuanya, jangan pernah pencet jerawat kalian. Jangan sampai lu kayak gue yang gatel suka pencet jerawat. Atau kalau kalian jerawatnya lagi meradang banget, mendingan kalian ke klinik kecantikan buat benerin jerawatnya. Ya, jangan sampai kalian facial juga sembarangan, karena takutnya bisa terjadi bopeng kalau salah-salah facial atau salah-salah mencet. Dan disclaimer sekali lagi, gue tidak mau ngebahas siapapun atau produk apapun. Di sini gue hanya berdasarkan pengalaman pribadi gue. Halo guys, sobat fakta 5D BBC News. Ya, itulah Ricky Cuaca. Ricky Cuaca adalah salah seorang artis yang cukup terkenal, artis sinetron yang mungkin saat ini juga sudah tidak terlalu main sinetron karena stasiun televisi juga tidak fokus kepada sinetron akibat serangan dari media sosial. Ricky Cuaca yang dulunya bopeng-bopeng, kini bisa memperbaiki wajahnya. Tidak hanya wajah, tetapi juga tubuhnya. Jadi bagi para netizen yang punya tubuh tidak ideal dan punya wajah tidak ideal, jangan berkecil hati. Karena ini sudah dibuktikan oleh Ricky Cuaca. Dia bisa ganteng, dia bisa punya tubuh yang atletis, dan juga bisa sukses merambah dunia hiburan. Jadi jangan berkecil hati dengan keadaan Anda saat ini, baik itu keadaan fisik, keadaan finansial, maupun keadaan psikologis. Dunia akan selalu berubah, dan perubahan itu menyapa setiap orang. Tinggal orang tersebut mau memanfaatkan perubahan tersebut atau tidak, mau berusaha mengubah dirinya atau tidak. Itu saja yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi, jangan berkecil hati. Saat ini bisa Anda gunakan dengan terbaik sehingga mengubah masa depan Anda. Move on lah dari masa lalu yang kurang beruntung dan manfaatkan saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan menunggu keadaan kita untuk mau berubah tidak saat ini. Perbaiki saat ini dengan usaha yang maksimal. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah masa depan Anda juga akan berubah. Dan itu tadi adalah untuk menggambarkan rame-rame di internet soal wajah bopeng yang disorot dari Dr. Richard Lee. Dan Dr. Richard Lee sendiri merupakan contoh dari perubahan itu. Dia tidak mengenal lelah untuk berubah dari fisik, ekonomi, maupun mentalnya, yang semakin lama semakin baik. Dari keluarga biasa dan kemudian bisa menapaki tangga kesuksesan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asalkan kita mau berusaha.
Beberapa fakta tentang gue yang sebenarnya penting gak penting sih. Yang pertama adalah gue sebelum sikat gigi, gue wajib pakai dental floss. Nggak tau kenapa, udah dari dulu. Kayak nggak enak gitu loh kalau nggak pakai dental floss. Oke. Lalu berikutnya, gue kalau mau tidur, mau semalam apapun dan mau selarut apapun, gue wajib untuk kayak sikat gigi, mandi, cuci muka. Nggak tahu, itu wajib aja gitu loh. Sumpah nih sikat gigi bikin ngantuk. Oke, lanjut ya. Gue tuh anak keempat dari 4 bersaudara, which is gue anak bungsu. Dimana tuh perbedaan gue sama saudara gue yang di atas gue itu tuh jauh banget. Sekitaran 8 atau 9 tahun. It's mean mungkin gue tuh anak kebobolan kali ya. Ibarat kita kayak nyokap bokap gue tuh udah gak mau punya anak lagi. Kayak taunya kebobolan. Dan lahirlah gue. Gue dari kecil udah kerjaannya tuh tampil banget. Dari kecil gue udah nyanyi dari panggung ke panggung di Padang, Sumatera Barat tuh, kampung halaman gue, again. Dan by the way, piala nyanyi gue tuh udah kayak selemari gede gitu kali ya. Dan dari kecil tuh emang cita-cita gue tuh pengen banget jadi artis. Gue gak tau kenapa deh. Dari dulu tuh pengen kayak masuk TV, pengen terkenal, gitu-gitu loh. Oke, tadi gue cut sedikit karena gue mau mandi dulu. Lanjut ya. Di keluarga tuh gue paling cengeng. Mungkin gue anak bungsu kali ya. Jadi kalau gue berantem sama kakak-kakak gue, pada akhirnya gue yang nangis. Tapi gak tau kenapa, yang paling galak di keluarga gue itu adalah nyokap gue. Tapi kalau nyokap gue lagi ngamuk, lagi emosi, yang bisa nenangin cuma gue. Hebat kan gue. Dalam hal pertemanan, gue galak. Kebalikan. Kalau pertemanan gue galak, bukan galak sih, gue lebih ketegas. Karena nggak tahu ya, menurut gue tuh kalau kayak orang itu nggak membuat gue jadi lebih baik, ya gue bukan nggak temenan lagi sih, tapi lebih ke kayak gue jaga jarak aja gitu loh. Tapi gue bukan milih-milih, ya milih-milih teman sih, ya buat kebaikan gue aja sih. Dan itu mulai terjadi ketika gue sudah menjelang umur 30 ke atas gitu loh. Yang dimana gue mulai berpikir kayak lebih fokus untuk diri sendiri aja daripada ngumpul sana sih. Makanya kalau diperhatikan di sosial media gue, kayaknya gue jarang ngumpul gitu ya. Even kalau ngumpul pun sama yang itu lagi gitu loh. Oke, kalau untuk pekerjaan gue sekarang lagi sering di kantor, lagi bisnis. Dan kalau di kantor tuh gue termasuk orang yang galak. Gak tau kenapa, kadang-kadang gue suka kesel aja gitu loh kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwalnya. Nah, gue tuh dari dulu tuh karena mungkin gue gak suka telat, gue orangnya on time. Jadi kalau misalnya kerjaan juga gak sesuai dengan jadwalnya, gue kayak suka kesel gitu loh. Dan kadang-kadang ya gitu deh, kalau namanya karyawan kan beda-beda ya. Gak nyalain karyawan gue sih, tapi mungkin ya memang guanya mungkin yang terlalu harus on time banget gitu loh. Kayaknya itu dulu aja kali ya. Nanti next time gue bakal bikin video yang mirip-mirip ini. Thank you.